ini telur makotnya. Nah, ini kalau telur makot ini itu diusahakan untuk tidak menyentuh air karena kalau kena air nanti hidungnya mati tadi. Jadi dia memang tempatnya itu sebenarnya lembab Pak. Kalau lembabnya itu teksturnya kalau misalkan Bapak mesti tahu ampas tahu ya. Nah itu dia lebih itu medium seperti itu. Kalau untuk telurnya sendiri. Tapi kalau kemarin kan sebenarnya bisa pakai ampas tahu karena ampas tahu itu menurut kita bikin apa medianya bau, kita ganti pakai kelapa. Tapi kelapa kan mungkin agak mahal, jadi mungkin alternatifnya bisa diganti ampas. Parutan kelapa. Iya, Iya, kelapa. pakai kelapa itu. Nah itu sebenarnya kalau nggak perlu diperes lagi nggak apa-apa, bisa jadi media penentasannya jadi market ini. Mungkin besok kita bisa bawain contoh cara peletakan untuk telur sendiri. Iya. Ada juga yang pakai dedak Kak. Cuma kalau kita coba lebih berasa pakai kelapa ya. Iya, betul. Karena kita sendiri juga udah sempat ketemu sama orang yang Budidayanya. memang budidaya maggot. Kalau dari mereka sebenarnya katanya bisa Pak kalau mau pakai dedek. Cuma mereka kurang menyarankan karena kalau dedek itu justru bisa bikin telurnya ini nanti mati karena takutnya terjebak kalau misalkan kita nggak rajin bikin si dedek ini lembab. Kan kalau dedek kan cepat kering tuh Pak. Ya, Iya. kalau Iya, kering juga kalau- menggumpal. Iya, kalau Dedek kering kan itu jadinya harus keras kan dua dia. ya. Nah Tapi itu yang membantu. dikupas dulu terus pintunya ini harus keluar biar nggak lari. Nggak pelari. Tapi kalau kita pakai kelapa yang besok akan kita bawa itu baby makotnya itu kita nggak pakai dedak, ampas tahu, sama Ampas hati. ampas hati. Ya, karena kalau yang dari Moskow itu udah cukup pakai kelapa aja. Kalau mau pakai kelapa cukup kelapa aja. Kalau mau pakai ampas tahu itu disarankan sama makanan keringnya ya kayak roti itu tadi. Ya, karena Betul. biasanya kan ampas tahu kan ada yang memang sudah hanya lembab, ada yang sudah terlalu basah gitu loh Pak. Jadi kalau misalkan memang menurut kita sebagai peternak maggotnya kelembapan yang udah pas, sebenarnya nggak usah dicampur apa-apa ampas tahu ini, hampir sama kayak kelapa. Tapi kalau ampas tahunya terlalu basah, itu bisa dua, itu bisa pakai apa sih, roti atau enggak pakai dedek juga bisa, tapi dedek ini cuma sebagai media pengering aja. Jadi tidak disarankan untuk terlalu banyak. Makanannya sendiri nggak boleh terlalu basah ya karena dia nanti lari. Kalau sudah jadi ramorani, kalau bapaknya kalau perlu pakainya dedek, jadi nanti ampas tahu sama dedeknya diurut sampai normal, terus Campurannya berapa persen dari dedek sama ampas tahu? Berbanding. Kalau Perbandingan. bisa itu sekitar 85-15 Pak. Karena memang kalau 20 kayaknya masih terlalu kering dia. Terus kenapa kita berani bilang maggot ini gampang, terus juga cukup memotong biaya untuk pakan, karena 10 gram telur maggot itu dia bisa jadi berapa Pak? 40 kilo. 40 kilo, 40 kilo. 40 kilo makot dan 40 kilo makot itu kayak banyak untuk skala peternakan kecil. Terus juga bernilai jual juga makot ini. Ya, kalau yang basah itu kan untuk pakan ternak. Nah ini kalau ini kan next ya, kalau next lagi. Nah, nah kalau dia berupa kering gitu nanti daya jualnya lebih tinggi. Ini buat pakan ikan. Kan ya. Karena kalau yang bisa sekitar 50.000 lebih. Jadi cepet anjing sebenarnya kok. Iya. Cepat mancing nih Pak, walau suka mancing bisa pakai umpan makot juga. Karena proteinnya juga ini Proteinnya juga tinggi. Iya tinggi di protein. Dibandingkan sama yang tadi. Terus bedanya sama belatung tuh dia maggot ini nggak bau ya. Kecuali kalau pupa ini memang agak bau. Tapi kalau dia sudah berubah dari maggot itu nggak bau. Itu kalau yang bikin bau itu biasanya emang medianya Pak. Jadi kayak betul. Terus Kalau misal pakai kelapa emang enaknya pakai kelapa walaupun mahal itu dia nggak nyebabin bau sekitar. Tapi kalau pakai ampas sama ampas tahu sama roti itu yang bikin bau. Terus mungkin untuk waktu dia udah jadi lalat, jadi sebenarnya nggak perlu bingung nih Pak.
kayak aduh ini lalatnya disuruh karena kan kita sebenarnya nggak butuh ya lalatnya. Iya. Itu dia siklus hidupnya itu Pak. Setelah dia berkembang biak itu dia pasti udah mati Pak. Dia cuma Dia cuma bertelur sekali terus Kawin, habis itu terus mati mati. sekitar berapa 2 hari? Dua, Ya, tiga hari. 2-3 Dua, tiga hari. Nah nanti ini tinggal makanya kita kandangnya seperti ini tuh kasih lo budget ya Pak. Habisnya sekitar berapa? Ini serat Kandangnya kan 50 rasanya dari 20. 20 ini serat. Cari das kasar tak? Iya, biar lalatnya nggak terbang Pak. Ini kan buat lalat Oh, Pak. Ini buat lalatnya, biar lalatnya nggak terbang, biar mereka tuh kawinnya di sini. Terus nanti cara ambil telurnya bisa diolah. Lari. Iya. Tapi dia lah apa kawin kemana-mana Pak. Kawin sama yang Nggak lain kabur. dapat ya. Jadi dari proses baby maggot, dari telur itu, dari telur ke baby maggot itu prosesnya 3 hari. Terus dari baby maggot ke maggot yang dewasa seperti mana ini? Ya, yang ini ya, ini masih baby maggot. Yang ini itu ke berapa hari? 7 hari, betul. 7 hari, 7 hari. Terus setelah jadi baby maggot itu sebenarnya sudah bisa dijadiin pakan ayam, bebek, atau lele juga. Nah kalau sudah, setelah itu langsung jadi pupa mereka. Iya. Paling lumayan makan lalat. Ya untuk lalatnya ini 14 hari jadi pupa. Terus 14 hari itu mereka ini dibiarkan kayak gini aja. Biar apa? Biar mereka ini tidur. Jadi Nanti dia setelah posisi kayak mau jadi pompong itu loh Pak. Iya. setelah jadi lalat baru kita kasih Skor. bukan Skor. buat minumnya aja. Jadi lalat ini nggak butuh makan, dia cuma butuh air aja Pak. Jadi boleh pakai spons atau tisu yang dibasahin itu juga boleh. Jadi nanti di bawah sini kita kasih media untuk air kayak toples atau apa. Tempak makan gitu. Kalau dari kita sih sarannya pakai spons karena biar airnya ada airnya. terus kan. Kalau spons kan dia meresap. Jadi sarannya pakai spons buat minumnya. Karena mereka sendiri udah nggak butuh makan kalau di lalat. Terus kalau sebelum mereka ditidurkan sebenarnya kotorannya ini juga ada manfaatnya juga Pak. Kotorannya ini diayak apa ya Iya, iya, iya. jangan diayak gitu. Terus kotorannya itu yang dikumpulkan bisa jadi pupuk organik juga. Jadi sebenarnya banyak manfaat banyak manfaatnya selain untuk pakan. Tidak tersisa sama sekali. Iya, Betul, recycle. karena dia hidupnya Ini- muter terus itu. Ini kan kita jelaskan kalau proses dari nol ya Pak. Sebenarnya itu juga ada triknya buat mancing lalat yang nanti mungkin hari Jumat kita jelaskan. Cuma kan kita mau jelaskan dari fase yang naturalnya itu dari telur. Kita telurnya memang awal-awal dari dulu, nanti harus next step ke full di siklus 30 hari, sekitar 30 hari. Cuma juga ada cara untuk langsung kita udah malatnya. Kalau kita nggak mau beli telur, nanti Masih itu. udah. Iya, nanti kita Jumat jelaskan lebih lanjut. Ada tambahan? Nah, ini fungsi yang ini kan untuk kandang ya Pak ya, biar lalat itu juga nggak terbang kemana-mana waktu kawin. Kalau yang ini tuh raknya ini fungsinya untuk naruh maggotnya. Jadi yang paling atas itu diusahakan untuk baby maggotnya biar kering juga. Karena kalau terlalu lembab juga medianya bisa dibasah dan baby maggotnya nggak bisa kena basah. Terus yang di bawah ini baru bisa maggot yang sudah jadi dewasa. Ini bisa 3 rak lah ya. Dan Nanti ini kita kayaknya tutup kain tile aja Pak. Soalnya kalau dalam proses masih baby ya harus dilindungi dari kayak predator. hama-hama, Ya, semut, lalat, cicak, betul, kodok. Kita kasih kain tile atau pasang yang Soalnya kalau waktu masih telur itu mereka ini emang mengundang. mengundang. Tapi kalau sudah jadi nangkut ya mereka aman. Pokoknya telurnya yang harus dilindungi. Dari Bapak Bos ini ada pertanyaan dari Mungkin kita ada beda-beda. Untuk pengeringan ini dari usia berapa? Untuk pengeringan ini kalau sudah melewati fase 7 hari itu Pak, kalau dia sudah dirasa cukup, itu dia bakalan gendut dan bisa dikeringkan aja. pokoknya sebelum ini
Iya, jadi Pak. pupa. Sebelum dia menghitam, itu bisa dibuat untuk makan ikan. Bisa dikeringkan. Di oven ya. Iya. Jadi untuk pakai yang terbaik berarti antara tiga minggu ini. Iya. Siang tiga minggu ini. Masa sebelum jadi pupa. Belum menghitam. Kalau sudah menghitam itu Hasil menjadi pasti lalat. menjadi lalat. Jadi kotorannya jadi pupuk, setelah diayak kan jadi pupuk. Setelah diayak dipindahkan ke media kandang kayak gini atau tidur ini. Karena semuanya itu bermanfaat gitu, dari siklus awal sampai Dari akhir. dia awal hidup sampai dia mau Iya. mati itu pakai semua. Iya betul. Banyak manfaatnya. Ini nggak cuma buat makan aja. Jadi kalau misalkan kita nggak mau ribet-ribet nih, cuma mau sekedar kasih makan dalam kondisi dia hidup pun bisa. Kalau memang kita mau tingkatkan nilai jualnya atau kita bikin untuk campuran di makanan pun bisa dengan cara kering. Terus jadi juga nggak ribet. Sehari itu cukup makan sekali aja. Dan kita nggak perlu kayak ongkrang-ongkrang gitu loh. Ini dia mati nggak? Atau nggak? Ya. Jadi kita cuma tinggal buka aja, oh dia bertelur terus selesai gitu kan. Tidak perlu banyak proses. Jadi nggak perlu mindah ya. Nggak perlu. Jadi kita minda itu cuma sekali, Pak. Setelah kita taruh telur, kita tutup selang berapa hari, kita cuma cek untuk Apa dia udah ada yang berkembang? keluar atau belum. Kalau misalkan belum ada yang keluar, itu berarti memang belum waktunya. Karena kalau misalkan kita buka-buka, itu justru bikin mati karena kita nutup jalan mereka awal masuk. Ini nanti kalau punya modal lebih, bisa juga beli kasa yang sekitar 2 meter. Dan ada banyak berbagai ukuran, nanti bisa juga dijadikan apa? Dari kayu juga bisa ya, Isa Ya, ya. udah tinggal ngaku-ngaku aja. Jadi sebenarnya juga kalau mau nambah rangka masih bisa kok. Karena kan ini juga pakai siku biasa. Ya, ini kan tinggal dilepas aja. Untuk bajunya seperti ini, kalau yang pemula mau coba dulu biar balik modal dulu gimana itu pakai panjangnya seperti ini. Dia cuma mindahin waktu dia udah berubah jadi coklat aja, waktu hitam ke coklat. Soalnya kalau udah telur, baby maggot, terus kan dewasa itu kita tinggal tambahin media makan aja. Buat dia makan cari makan sendiri. Empat ini untuk apa? Empat ini ternyata bapak ini tidak terlalu fungsi. Karena apa ya, dia tuh fungsinya sama kayak air gitu loh, bikin jenduk yang kita pakai itu jadi menggumpal. Terus sebenarnya empat ini Empat ini buat makannya, Pak. Ada yang bilang tidak mudah berjamur sih Pak. Dia Terus bikin fermentasi. nggak Iya, bau juga. fermentasi. Fermentasi. Ya, Orang tidak berjamur. Karena kemarin kebetulan waktu kita ketemu sama orang yang budidaya maggot, kebetulan dia ada singgung soal empat ini. Empat ini ternyata bagus untuk makanan yang mau dikasih ke maggot, tapi dalam bentuk difermentasi dulu. Ya, sapi. Biasanya itu ambil di seluruh wilayah seperti apa? Tetes ya. Seperti itu. saya kan empat juga ada banyak jenisnya. Kan sama ini Tapi kalau empat sih sejauh ini untuk kalau yang dari peternak ya, memang mereka kebanyakan tuh diperuntukkan fermentasi biasanya. kalau sebenarnya untuk budidaya maggot M4 ini apa ya kayak nggak terlalu. Tapi kalau mau pakai biar dia nggak bau atau buat fermentasi. Gunanya empat ini kan dia kan bakteri baik, Ya. jadi dia ini mediator untuk fermentasinya gitu. Tinggal mau pakai apa mau pakai. Ya. Nanti mungkin pakannya sendiri karena kita ini juga mau mengusung tema ramah lingkungan, Pak Polo bisa bekerjasama sama Pak Polo. Jadi dari sampah masyarakat yang organik itu bisa di recycle gitu Kak untuk pakannya sendiri. Jadi kita nggak membuang Iya. makan makan untuk makhluk. Untuk gampangnya sebenarnya gini sih Pak, untuk pakannya itu pakan basah, pakan kering itu lebih baiknya di mix. Ya.
melestarikan makanan basahnya. Jadi nggak langsung itu kita tetap jaga soal kelembapannya. Ini kayak sayur, Ya Iya. benar. roti itu dicacah atau langsung Oh nggak dikasih? usah, Langsung Bang. dikasih, Dicampur kan? aja. Maksudnya Apa gini? Iya, mereka juga Baca. mereka juga bisa mengurai sendiri. Iya, Pak. soalnya Kalau sudah besar-besar. Kalau nggak bisa tinggal masuk aja ya, terus makan. maksud saya kasih makan. Karena mereka kan cara makannya kan mohon maaf kayak set sebenarnya. Iya. Jadi nggak perlu dicacah. Kalau dicacah nanti panjang gitu. Itu yang bagus itu. Nanti kalau gitu kalau udah nggak dicacah, itu gimana nih majikan aku nggak dicacah lagi? Gitu. Pak. Ini pupanya ini nggak mati loh ya Pak Polo ya. Ini pupanya lagi bubuk. Iya, ini kebetulan Iya. dia masuk tahap itu. Tapi kalau sudah lagi dia bisa jadi lawak yang kawin habis itu Mati. mati. Terus Kayak gini Pak, kalau pakai siku tapi yang agak lebar, Iya. seperti ini ya. Ini pakai komputer. Ini sebenarnya alatnya sama sih Pak, cuma kita bikinnya satu tingkat. Ini kan makanannya sayur-sayur, ini langsung ditaruh aja gitu. Pokoknya nggak yang terlalu gosong. karena sebenarnya Ini ada kan sayur ini kalau sudah skala besar itu biasanya taruh di semen gitu Pak. Enggak, maksudnya ininya kandang. Kalau kita kan masih taruh di box, Ya. ini mereka pakai semen. itu kalau memang kalau emang ada Kalau tempat skala yang- besar, Ada penampung. Iya. Kalau gini kan utama kan ada yang nampung. Iya. Iya. Karena sebenarnya perbedaan signifikan dari untuk yang cuma sekedar mau buat pakan ternak sama yang Pribadi atau sama budidaya itu di pemilihan pakan, Pak. Kalau misalkan kalau buat pakan sekedar pakan ternak makan ini ya udah nggak usah terlalu diperhatikan kayak harus difermentasi lah itu nggak usah. Tapi kalau untuk orang yang budidaya itu kan dia memang mau nilai jual yang tinggi, Oh, nah, jadi kan dia harus memenuhi makanannya gitu. Nah, kalau yang ini kan budaya, jadi mereka juga nyemen gitu Pak. Semen, tapi kita pakai bak aja karena Nah, skala. Trial dulu. Untuk mereka sendiri ini pakai ampas tahu, Pak. Kalau yang orang budidaya ini. Tapi kan kalau kita kan di sini kan maunya gimana biar sampah yang ada ini bisa dikurangi gitu. Ini tidak keluar duit lagi kan kalau dia pas lapor. Kita kan udah hemat lah ya. Ya juga membantu sampah. Nah, ini kotorannya lalu mereka ini diayak. Terus yang kotoran ini nanti jadikan pupuk. Terus kalau sudah diayak dikumpulin sini, itu ada rumahnya sendiri. Ya mungkin bisa kerjasama sama operator ini Pak atau petani. Nah ini ada kandangnya. Ini kalau ini kan sudah budidaya skalanya besar. Makanannya kayak gini. Nah yang ini tuh tempat mereka buat bertelur Pak. Yang pakai Ada yang pakai Berbisa. ya bisa kalau yang ini. Pakai Debok gitu loh Pak. Debok kan ada Debok. celah-celahnya. pokoknya yang ada celah ya. Tapi kalau duduk memang susahnya harus dari dulu. Betul. Karena kita Prosesnya nggak jadi bisa kasih gitu. Kita apapun yang ada yang bisa dari Pak Pula ada pertanyaan. Bapak tolong tanya saya ya. Tapi modal tuh kan jelas Pak. Tapi waktu kita juga masih lama Pak di sini Pak. Nggak apa-apa. Bebas aja. Atau mau kan nggak bawa yang udah jadi ya. Masih baby kalau misal udah jadi magotnya bisa kita langsung tester coba makan ke ini ayam dan unggasnya. Ya unggas yang kita makan juga nggak apa-apa sih. Boleh boleh. Masih hidup ya. Digoreng dulu bisa Pak. Kita baru cabutin bulunya. Dibuat itu apa sambal. Pak mau ada pertanyaan lagi bisa untuk makan ayam warna-warni juga bisa.
warnanya kuning. Kalau dari rekan-rekan warga ini ada yang pernah budidaya seperti ini nggak, Pak? Yang Bapak kenal? Kayak pernah nyoba. Iya, pernah nyoba berhasil. Belum. Belum ya. Ada, tapi ada yang mau belajar nggak buat budidaya mangga? Gini kan kalau sudah gerak Capek. Oh iya. Ini pasarnya banyak, Pak. Coba Bapak cek di YouTube itu yang lihat itu Korea aja hampir 100.000 penonton buat budidaya mangga. Jadi antusiasmenya orang-orang ini banyak tentang budidaya mangga. Karena bikin ayamnya jadi sehat. Mungkin besok bisa kita bawakan di marketnya karena kita hanya takut tergoncang Pak. Mungkin emang Mungkin Pak Polo mau coba cium baunya. mungkin emang ini Bapak, mungkin untuk awal-awal kalau kita cuma punya telurnya aja mungkin emang agak susah ya sebenarnya Iya. ya. Agak lama lah nunggu dia Menunggu menjadi fasenya. dewasa. Ya. Kita tuh kayak Tapi berasa kalau sudah ada jadinya itu mungkin nggak butuh waktu lama ya buat nunggu berikutnya karena jadinya hampir iya Iya. karena mereka tuh hidupnya cuma 30 hari ya Pak, 30 hari aja. karena dari 10 gram kemarin itu kalau kata yang orang berpengalaman di budidaya itu sejelek-jeleknya kita ngerawat lah itu masih 10 kilo Pak. Yang kayak kurus-kurus stunting gitu dan kurus itu gendut-gendut Pak ayam Mbak. Ayam bebeknya kudu gitu. Jadi ini sebenarnya kayak ulat Hongkong kalau sampean tahu. ya. Ya tapi Ya. kalau gampang kan Marah. sebenarnya. Ya, pajak, Iya. Iya, kecil. iya, Iya. iya. Terus kadang nggak bisa mengurai Ini sampah. lebih kayak versi mini ulat sagu. Jadi nggak bisa itu ya. Kemarin kalau lagi di Ya. daun pisang. Yang gemoy-gemoy. Iya Iya, itu. iya. Jadi dimakan itu. Iya. Oh, tapi nama adik. Oh, bebek. Ini mau lihat nih mereka mulai lihat yang ini lihat yang sebenarnya sebelum begitu ini mereka bisa diayak orang-orang ini. Kita pilih batas ini aja karena kita kan contohnya cuma buat peternak aja buat peternak. Kalau udah kayak gini mereka tahu di tempat panas juga nggak bisa makan. Ini nggak perlu tempat terbuka. Ini Pak Polo dulu pernah kepikiran nggak buat kayak apa luasnya? Ya. Secara simpel pakai kaki juga. Ini bisa jadi alternatif karena kalau saya di kampung kecil ini makanannya semua dibakar. Ya. Benar-benar dibakar Karena mas. bisnis ya, Pak. Iya. Bisa ini untuk bisnis bareng-bareng warga juga. Kayak mungkin bisa juga nanti kerjasama sama Karang Taruna. Iya, Karang Taruna. Karena kan apa namanya anak-anak Gen Z ini suka mencoba gitu. Iya Pak. ada bahan baru. Kita aja waktu belajar Coba excited. gagal berhenti. Kalau Enggak, kita lupa. kita gagal berapa kali ya itu akhirnya ngerti kan dianya kita salahnya di mana. Ya. Ternyata salahnya emang di media kalau mereka tidak berkembang sama ini. Iya, jadi kenapa kita sendiri nggak nyaranin dedek? Karena kita gagal Pak bagi dedek. Betul. Iya, kan? Kita ganti pakai kelapa, akhirnya berhasil. Telurnya udah menetas tadi. Sekarang kan banyak yang itu. Maksudnya kan banyak. Iya, mungkin salah mas. Kalau kita nggak tahu, Kita nggak tahu tipenya, beli yang kiloan. Tahu ya? Sambil langsung dedek, langsung beli kiloan. Bisa buat anak-anak juga yang mungkin masih mencari apa masih nganggur, masih Banyak mau pekerjaan. Iya. Soalnya ternyata ini juga selain unggas tuh bisa buat ini apa sapi juga. Sapi bisa. Sapi juga bisa. Kalau sapi Campur. itu lebih ke Yang hidup atau yang kering? yang kering. Yang ini. Tapi ada proses lagi untuk mengelola bentakan sapinya. Tidak apa-apa. nggak apa-apa. Ya apa Bapak? Ya, untuk dapat sapi tadi yang gimana? Nah, misalnya kan ini ada
apa ada suplai kebutuhan sapi itu dia pakai cara begini dulu. Jadi nanti setelah dikeringin itu apa di Jadi nanti juga bisa dijualnya banyak Pak, nggak cuma maggot, bisa jual telur, bisa jual maggotnya, bisa jual yang kering, bisa jual kupas, semua bisa dijual. Ya, nilai jualnya kan banyak. Nanti kalau misalnya kita mau pelajari lagi, ini kan siklusnya panjang. Ada juga cara yang menggunakan ini. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Dan Jumat kira-kira tanggal Kalau mungkin mau hari lain, hari lain, kita kan sampai tanggal berapa? belum. Terus kalau belum, Dua tiga. boleh. Dua itu kita nggak susah. Ya. Kalau mau kapan, kalau bisa ya mungkin buat apa? Jam 3. Berarti udah gede banget. Abang lo bisa tanya lagi biar aku Iya, tahu banyak, apa. Pak. Ya jamnya sampai jam 11. Sebenarnya kemarin ada warga yang mau antusias belajar makon Dari Pak Nur ya. dari Pak Nur. Tapi waktu Pak Nur saya chat masih belum balas siapa orangnya yang mau belajar. Iya, mungkin Pak Poro kenal. Iya. Kemarin mau main juga. Terus ini juga bisa jadi peyek katanya. Kalau cuma pilihannya Iya. masing-masing ya, Mak. Iya. Mungkin ada yang cici, ada yang Jadi suka peyek. makan. Catering. Iya, tapi better kalau kita emang nggak milih buat peyek, Pak ya. Kak Polo ya. Karena tahu prosesnya juga kayaknya jangan jadi peyek. Tinggal untuk kita tinggal kalau pertanyaan kurang jelas dilakukan aja. Mumpung kita masih di sini nih. Ini nanti kita kasih hadiah Kak Polo karena Kak Polo sudah menerima gangguan kita pagi-pagi. Tapi mungkin setelah tanggal 22 itu Karena kita ada seperti ya kayak presentasi hasil kerja kami baru kita baru bisa diserahkan ke putranya. ya, ada musik. Kak Polo ini apakah sudah cukup atau masih ada pertanyaan lagi kepo? Coba kalau tanya namanya itu siapa? Saya tuh belum tahu namanya. Ayamnya wanita apa jantan? Saya belum tahu. Saya ada pertanyaan lagi Kak Polo apa? Ini aku bikin sendiri loh. Kali bikin satu-satu ini. Berikan dulu. Tapi kalau Pak Kos sendiri itu apa ada keterbatasan lahan Pak? Enggak. Enggak. Ya belum pernah nyoba gitu aja. Oh juga belum. Ada bisa lah Bapak ini budaya makot sama yang sebesar tadi itu ya pakai semen-semen gitu. Iya. Dan sama itu lihat masalahnya. Iya. Iya. Tapi kayaknya di sini karena dari dia bisa. Tipis-tipis. Iya. Sini sudah ada pemainnya ya. Ada beternak ikan nggak? Di daerah mana? Kalau ikan lele itu bisa pakai hidup. Kalau ikan koi, ikan hias itu bisanya pakai yang dikeringkan. Bisa kalau kayak gitu jual ke orang yang hobi mancing lah. Bukan Iya. nanti perkara ya mancing ikan. Jadi kan ada nih pemancingan. Lurus terus loh Pak. Lurus terus mana ya? Yang kemarin kita tanam di bawah dulu loh. Aku lihat dulu itu ada pemancingan. Terus, terus.
dari Ciareng. Hah? Sampai kan Jauh ke sana. Oh jauh ya Pak ya? Saya kira kan dekat. sampai kan Sampai kemarin kan saya lupa aja. Kalau tahunya kan buat burung-burung itu kan biasanya pakai ulat hongkong. Ya. Bisa diganti. kita juga suka itu Pak, alat-alatnya juga ada kayak sport terutama dari Lagi yang coba ada pertanyaan dan dulu. Udah prakteknya aja. ya yang Yang biasa ya. Ya. sekarang Besok lagi dari kayak gimana? Mau lihat jadi mangkuk yang baru akhirnya Atau atau menunggu jadi mahkotnya? waktu dia udah jadi magot nggak agak gede ya Buat kayak yang kayak set tapi lebih gede juga. Iya. Aku mau prefer yang mau lihat yang mana nih? Yang masih baby. iya ya Yang sekalian baby itu. prakteknya tuh mau lihat yang ini iya atau mau kalian memang praktek. lihat ini aja nih mereka berdua. Iya, kita lagi nunggu video bapaknya. Coba lihat kita presentasi terus. mereka sangat sabar Ini kalau mau lihat babynya kita bisa bawa babynya ke sini. Bisa bisa bisa. Iya, bisa. Kita harus dipudang dulu, Pak. Nanti malam ini bagian saya. Ya kemarin saya melayan pakai jam 6. Nanti mang bagus sayang. Senang Pak, kalau misalnya ada 2 kali percobaan gagal. Akhirnya setelah ketemu media yang tepat, bangga banget karena kayak membesarkan dia anak besar dia benar. Kalau udah ada pertanyaan. Tapi kalau awal pakai senter bisa. Center, kayaknya biar kelihatan gitu ya maksudnya biar kering atau maksudnya Center gue tahu. buat Sentrat. ngelihat Oh, sen. oh sen Oh, sen. Sentrat. Enggak, Pak. Kita tadi kayak di sini anak semua. Sentrat. bisa coba dulu aja Pakai karena ayam yang buat ayam kecil. Oh, bisa, Pak. Tapi ya kita cuma harus jaga kelembabannya aja. iya kan itu juga kita gagal itu belum tentu karena tidak mungkin karena kita pindah-pindah kan waktu itu Iya, pertama. Terus juga kita kan kita harus pindah dari Surabaya ke kurang melatih waktu awal masalah kelembabannya. soalnya kan berhasilnya tuh waktu kita coba di posko. Saya yang Iya. kemarin Nggak ada gangguan. sih di oto-oto bawa ke Surabaya, dari Surabaya di oto lagi ke kampus, habis itu ke Mojokerto lagi. Ini karena suhunya yang bergonta Siapa dia, ganti Bang? gitu. Jadi dia udah nggak tahan, dia memutuskan untuk mati. Jadi yang lebih enak waktu praktek ya, jadi bisa sekalian ngasih tahu kira-kira lembab yang kita maksud itu gimana. Betul. Iya. Karena awal saya juga pusing, Bang. Ini lembab pokoknya gimana sih? Kak, ini Saya dia nggak ngomong, Mbak. Ini kurang lembab gitu. fokusnya ini anaknya Ya, jadi budidaya banget loh Pak yang agak aneh itu sebenarnya orang tua saya sendiri di rumah gitu. tapi dia nggak ngomong Tapi Pak saya nggak tahu. Saya juga tahu loh. jadi kita Karena- tahu ini baru akhir-akhir Memang cukup kurang dekat dengan beliau ini. Karena jauh juga. Iya, karena jauh juga saya juga di sini. LDR Iya, merantau Pak saya di sini. Jadi waktu kemarin bisa ngomong-ngomongan, ternyata beliau ini ayah saya juga tidak mampu di sana. Karena dia kan penghobi ikan koi. Iya. Jadi dia butuh produktu lebih karena di makanan-makanan yang murah-murah ini nggak cukup untuk koi-koi ini. daerah mana Daerah Banjarmasin. Jauh kan, Mbak, makanya tidak terlalu banyak bicara. Ternyata bagus kalau koi-nya nggak koi. Jadi sih Kalau mampu, kalau itu bagus
sekali aja. Kita juga nggak perlu pernah itu maknya. Iya, Berarti nasi makannya sehari sekali. Iya, sehari sekali aja. Tapi kalau emang masih ada makanan yang Nggak bisa udah kurang. bisa nggak apa-apa masih ada. Bahkan ada yang pakai roti basi loh kak. Tapi yang bercampur. Iya itu daripada dibuang mendingan kita pakai makanan. Kalau roti kan sebenarnya gampang, harus cari makanan yang basahnya, tinggal menjadikan air terus digini ini selesai sudah. Celupin kopi Celupin kopi bisa, Bisa. tapi lebih mending Kan dia nggak bisa tidur. Ya. itu kayak bisa banget. Di sini kan ada toko kue tuh Pak RB kalau nggak salah ya. Toko kue RB. Iya, siapa tahu dia ada. Siapa tahu. Jadi, Ya boleh di Andy tuh kalau rotinya nggak laku atau daripada dibuang nih, bilang aja bisa nih buat makan maggot sekali-sekali biar dia makan donat. Iya, Kak. Bisa, itu bisa Pak. Orang ngasih Iya. ikan itu tulang ikan sama ada sedikit rotinya donat campur. Jadi mungkin kalau mereka bilang kita juga mau kecipratan nih, cipratin aja maggotnya. Atau makanan masak yang biasanya Basi atau masih bisa. Iya itu. sayur. Iya. Oh ini punya maggot saya. Ini sisanya buat saya ya. Buat maggot saya, buat buat maggot anak-anak saya ya, saya. buat maggot saya. Buat saya. Jadi kemana-mana makan itu selalu ingat maggot. Jadi kalau bapak Maggot makannya saya ada belum sisa, makan. oh maggot aku nih harus dikasih. Kalau saya sendiri saking ingatnya ya Pak ya, mau makan itu saya langsung bumbu. Ini lucu lah Pak, mas waktu si baby itu gak terlalu hiu gitu loh Pak. Kalau yang agak besar kelihatan matanya. Iya, ada matanya kecil. Ya sih enggak. Sebenarnya maggot itu gak menjijikan, tergantung medianya aja. Iya Ya, benar. kalau masakan agak gimana? Iya, Makanya kalau makanannya bretek. Kalau saya medianya bener kan, kita pasti tontonin terus dia itu mencegah kita berubah. Jadi lembab kita maksud itu lembab becek-becek gitu ya kan. Kayak apa? Masak. Mampu, gitu, mampu. Iya, mampu. Mungkin di pasar ini juga kalau misalnya ada sisa sayuran yang nggak laku kan biasanya dibuang gitu. Iya, benar. Bisa gitu. Terus ini nggak pakai bak ini juga bisa pakai ember. Terlalu sempit sih kalau ember. Pakai yang mbak cuci itu bisa. Ini kita pakai apa? Pasti buat saya kucing ini. Iya. Tapi ini bersih loh. Iya ini kita nggak ini baru Pak, serius ini baru kita belinya ya. Bukan kucing kita. Tadi ada lagi kita kasih lagi. Pertanyaan lagi. Sudah, serius. Sebelum kita pulang loh, rumah kita di Surabaya loh. Ya, tinggal prakteknya itu loh, yang mana? Kalau mau lihat babynya atau maggotnya, kalau mau babynya kita bisa bawa. Kalau udah beneran maggotnya ya mungkin buat ibu gitu. Iya. Ini aja dari awal. Nah, Nggak apa-apa. Nanti mungkin yang besarnya kita serahkan pas kalian menyerahkan ini anaknya. Jadi maggotnya kita ada pas waktu kita kan. Tutup habis. Sudah Pak Polo nggak ada pertanyaan lagi. Oke, sekian dari kelompok 7. Terima kasih Pak Polo sudah mau diganggu waktunya. Terima kasih sudah mau belajar maggot. Saya agak sedih deh Bang, karena saya nggak nyangka presentasinya secepat ini. Iya. Saya kira sampai jam 11. Iya. kita juga praktek kan. Iya. Kalau
praktek tahu. Iya sih. Bagaimana cara nguliknya kalau nggak punya. Memang kita terhalang oleh waktu ya Pak. Mobilnya masih belum Iya. Karena memang sebenarnya kalau itu kurang ya Pak. apa, tempat penetasan yang naruhnya satu tempat atau jalan itu Iya. Iya. benar. Sebenarnya presentasi ini cuma untuk ini dulu Pak. Perkenalan Iya aja, loh, karena iya. biar kamu itu saya Apa namanya formalitas aja, formalitas. Lambaikan tangan dulu Pak. Hai. Maaf ya LPPM. Kalau kita praktek kita rekam lagi, foto aja lagi. Dari ketinggalan aja. Nanti kan besok kita kesini lagi. Buat tinggal aja nggak apa-apa. Ya awal mau ya, kita bawa lagi atau karena soalnya tanggal 22 kita perlu presentasi ini lagi. Gitu. Tapi kan besok kita kesini lagi. Tahu. Ingat dari Pak Boy sendiri. ya misalnya kapan saya mengikuti aja. Bapak selalu free ya kayaknya ya. Ini filmnya bisa. Bisa baby bisa. Gitu. Kita mau tahu kita akut ambil sekarang. Tapi kita takut Pak dia kota kecil gitu nih Anggi. Iya, karena memang baru banget itu. Kemarin malam saya cek kan belum ada nih. Terus tadi pagi udah banyak iya. Bapak mau buat media itu. Pakai Pak lain. Iya, gampang nanti besok ya. Besok aja. Ini enaknya gimana ya Pak? Alatnya kita bawa apa di stay di sini dulu? Kan bisa kita kesini lagi. Sini ada satu lalu mau Oh iya. besok bawa Terharu lagi saya Iya, Pak. terima kasih ya. Iya. Terima kasih Jujur, sudah untuk pekerjaan ini gitu. yang memotong kan dari dia. Saya agak pusing peganginnya. Ini mungkin mau dibantu baru mau dibawa kemana? Ya taruh sini aja. Taruh sini aja. Iya, oke kita dari sini. Ini jangan dicium ya Pak ya.